Raja Iblis 100 pertempuran berbicara dengan datar, namun dipenuhi aura penguasa tingkat tinggi. Menang atau kalah, lalu kenapa? Kekuatanmu memang bisa dikatakan luar biasa di antara generasi muda lainnya. Tapi itu hanya berlaku di Gunung Kunlun saja. Kau memang bisa sombong di sini. Lagi pula, aku memang enggan melawanmu secara serius dan menghancurkan fondasi kultivasimu. Aku khawatir kalau aku bertindak terlalu keras, kau tidak akan bisa menembus ke tingkat 9 ranah alam Kaisar Dewa. Dengan tubuh badai dan darah naga purba yang mengalir dalam dirinya, kekuatannya jauh melebihi semua iblis lainnya. Sejak dahulu, klan naga pun memiliki tingkatan berbeda. Meski dirinya hanya berdarah naga tingkat rendah, namun dia tetap merupakan keturunan Dewa Naga. Kekuatan Dewa Naga jauh melebihi semua iblis dan manusia. Kalau dia menggunakan senjata abadi, dia bahkan bisa melawan ahli puncak ranah alam Kaisar Dewa, bahkan mereka yang berada di ranah alam ilahi. Semakin tinggi seseorang berkultivasi, semakin dia sadar betapa kecil dunia tempatnya berada. Dulu dia mengira ranah alam Kaisar Dewa adalah puncaknya umat manusia. Namun begitu dia melihat sendiri kekuatan para ahli klan darah roh, dia pun sadar kalau ranah alam Kaisar Dewa hanyalah awal saja. Masih ada ranah alam ilahi dan yang lainnya. Dia merasa dirinya memiliki kualifikasi mutlak untuk menguasai seluruh tempat pelatihan tubuh ini. Tidak peduli bagaimana, ketika Raja Iblis lainnya bersatu, mereka tetap bukan tandingannya. 2000 tahun yang lalu, kalau bukan karena campur tangan seorang ahli ranah alam ilahi dari klan darah roh, posisi Kaisar Iblis sudah menjadi miliknya. Karena itulah, dia sangat tidak puas terhadap klan darah roh dan kini berniat membantu Gustav, bahkan dengan sangat terbuka dan gamblang. Raja Iblis 100 pertempuran duduk santai di atas singgasananya dan berkata pelan, "Kau berada di ranah alam Daiyuan, tapi kekuatanmu sudah hampir menandingi tahap menengah hingga akhir dari ranah alam Kaisar Dewa. Belum lagi kau juga merupakan petarung tubuh sejati. Kau sudah melangkah ke Fasai Bade. Katakanlah, anggap saja kau setara dengan ranah alam Kaisar Dewa. Tahukah kau, para anggota klan darah roh yang muncul setiap 100 tahun di Gunung Kunlun itu berasal dari tingkatan dan status seperti apa?" Melihat Gustav tampak ragu, dia melanjutkan, 100 tahun lalu, ada 7 orang yang datang. 3 berada di puncak ranah alam Kaisar Dewa, dan 4 lagi sudah setengah melangkah ke ranah alam ilahi. Mereka tampaknya tengah bersiap menyatu dengan senjata abadi. Jiwa mereka sudah berevolusi. Hanya tubuh fisiknya yang belum sempat mengalami transformasi. Dan setiap 300 tahun, yang datang bukan orang yang sama. Mereka semua masih muda. Kalau dibandingkan dengan kita yang berasal dari dunia tingkat rendah, kehadiran mereka tidak ubahnya seperti keluarga besar yang mengirim anak-anak muda mereka keluar untuk berlatih. Anak-anak muda ini masih berusia belasan hingga 20-an tahun. Datang ke Gunung Kunlun untuk membunuh sesuka hati sebagai latihan pembunuhan. Tapi hanya anak-anak itu saja. Mereka sudah jauh lebih kuat daripada yang terkuat di Gunung Kunlun ini. Jadi dengan apa kau akan melawan mereka? Aku tahu kecepatan kultivasimu. Mungkin setahun lagi kau bisa mencapai ranah alam Kaisar Dewa. Dan dalam kondisi terbaik, bisa setara dengan tahap awal alam ilahi. Tapi, meskipun kau mempunyai kualifikasi untuk melawan seseorang dari alam ilahi, bagaimana dengan para ahli klan darah roh lainnya? Menurutmu, apakah Hanyun dan yang lainnya bisa menahannya? Para kultivator setengah langkah menuju alam ilahi memiliki senjata abadi di tangan mereka. Bahkan kalaupun 7 atau 8 orang di puncak ranah alam Kaisar Dewa bergabung, tetap akan sulit menjadi lawan mereka. Setelah jeda sesaat, Raja Iblis 100 pertempuran berkata, "Kalau kau setuju, aku bisa membantumu menahan 1 orang dari kalangan setengah langkah menuju ranah ilahi. Syaratnya,
Kalau kau berhasil, aku menginginkan satu senjata abadi tingkat 2, atau pertemuan aku dengan orang-orang di belakangmu. Biar mereka memberiku sumber daya untuk meningkatkan kekuatanku. Aku ingin menembus ke lapisan kedua ranah alam ilahi. Itu tawaran bantuanku untukmu. Kalau sebelum perang besar nanti, kau bisa memberiku satu senjata abadi tingkat 3, aku akan pertimbangkan untuk membantumu menghadapi satu anggota klan darah roh yang sudah memasuki ranah ilahi. Setelah itu kita akan menjadi sekutu. Bagaimana? Kau terima atau tidak? Raja Iblis 100 pertempuran tidak peduli bagaimana sikap Gustav sebelumnya. Dia tetap menyampaikan tawarannya dengan tenang. Apa yang dikatakannya juga memang benar adanya. Han Yun memang orang terkuat di Gunung Kunlun saat ini. Tapi paling maksimal hanya bisa menahan satu musuh dari setengah langkah menuju ranah ilahi. Para leluhur sekte-sekte besar lainnya, meskipun mengerahkan seluruh kekuatan, tanpa senjata abadi, juga hanya mampu menahan satu orang. Kalau dihitung-hitung, masih banyak sekali anggota klan darah roh kuat yang harus Gustav hadapi sendiri. Lalu apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Seorang pemuda yang bahkan belum berusia 25 tahun, sekalipun memiliki bakat luar biasa, berhadapan dengan klan darah roh, tetap saja tidak punya jalan hidup. Namun Raja Iblis 100 pertempuran memiliki keyakinan kuat akan dirinya sendiri. Karena dia mempunyai darah dan tubuh Dewa Naga. Dia bisa melihat jelas kelemahan Gustav dan langsung menyerang kelemahan itu. Meskipun kelihatannya memberi pilihan pada Gustav, tapi sebenarnya itu adalah perintah terselubung. Gustav tetap tenang bagaikan gunung dan berkata, "Kata-katamu ada benarnya. Kalau begitu, jelaskan dulu dengan rinci keadaan orang-orang itu. Baru akan kupikirkan lebih lanjut." Diam-diam dia berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari mulut Raja Iblis 100 pertempuran. Dia tidak pernah berniat untuk menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh. Meskipun dia bisa mendapat bantuan tanpa membayar harga yang besar, tetap saja dia tidak akan pernah menyetujuinya. Makhluk seperti ini yang meminum darah manusia dan menggunakan tengkorak manusia untuk membuat cawan, hanya ada dua jalan untuknya. Jalan pertama, Gustav akan langsung membunuhnya. Jalan kedua, menaklukkannya seperti yang dia lakukan terhadap keluarga Huang dan berbagai sekte lainnya. Menaklukkan bukan dalam artian sejati, melainkan sementara, untuk memanfaatkan kekuatannya dalam melawan klan darah roh. Setelah perang besar berakhir, apakah dia masih hidup atau tidak, itu urusan nanti. Kalau dia bisa bertahan hidup, maka dia sudah berkontribusi bagi Gunung Kunlun dalam perang. Tapi kalau dia mati, maka dia mati sebagai bentuk kesetiaan dan pengorbanan, mati saat membunuh musuh. Mendengar kata-kata Gustav, Raja Iblis 100 pertempuran menyunggingkan senyum, seolah-olah sudah menggenggam segalanya dalam kendali. Di matanya, keputusan Gustav ini adalah langkah paling tepat yang bisa diambil. Dia bergumam di dalam hati, "Orang bijak tahu kapan harus tunduk demi bertahan hidup." Namun di sekitar mereka, para iblis dari Istana Cahaya dan Istana 100 pertempuran tampak kebingungan. Tatapan mereka dipenuhi ekspresi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Barusan mereka sudah bersiap bertempur. Tapi sekarang kedua pemimpin dari pihak mereka justru duduk berbicara seperti hendak bekerja sama. Raja Iblis 100 pertempuran menatap Gustav dengan tajam dan berkata, "Aldren Ye, tahukah kau apa itu dunia tingkat menengah? Apa itu dunia tingkat tinggi? Dan apa itu dunia tingkat rendah?" Perasaannya semakin bersemangat. Tanpa dia sadari, dia sudah jatuh ke dalam perangkap Gustav. Meskipun Gustav belum lama berkultivasi, tapi dia sudah melewati banyak pertempuran besar, dan kemampuannya dalam merencanakan dan menghitung sangat akurat. Kalau dia langsung menangkap Raja Iblis 100 pertempuran sekarang,
belum tentu bisa mendapat banyak informasi. Jadi, lebih baik ditahan dulu dan biarkan Raja Iblis itu mengungkap semua informasi yang dia tahu. Baru kemudian ditangkap dan disegel secara paksa. Meskipun segel ini tidak begitu sempurna, Gustav memang tidak berniat memelihara Raja Iblis 100 pertempuran dalam jangka panjang. Paling-paling dia hanya akan memanfaatkannya untuk menahan satu orang dari kalangan setengah langkah menuju ranah alam ilahi ketika kelan darah roh menyerang. Setelah anggota kelan darah roh dibasmi, mati pun tidak masalah. Karena itu, tidak perlu seperti sekte-sekte di Gunung Kunlun yang menggunakan pendekatan untuk menaklukkan hati dan loyalitas. Lagi pula, kaum iblis tetaplah iblis. Sangat jarang yang memiliki emosi dan perasaan yang kaya seperti manusia. Pendekatan, penaklukan hati, belum tentu berhasil. Gustav berkata dengan nada datar, "Aku tidak tahu apa bedanya. Raja Iblis 100 pertempuran, jelaskan saja." Raja Iblis 100 pertempuran mulai menjelaskan yang disebut sebagai dimensi, ras, dan peradaban. Pada dasarnya hanyalah planet-planet kehidupan yang tersebar di ruang angkasa yang tidak berujung. Dia mengingat kembali pengalaman masa lalunya di Gunung Kunlun ketika pernah berinteraksi dengan klan darah roh dan para ahli kuat lainnya. Kemudian dia melanjutkan, setiap tempat juga bergantung pada apakah ada energi spiritual, apakah ada garis keturunan Dao, dan apakah peradaban kultivasi berkembang di sana. Gunung Kunlun terletak dalam penghalang spiritual Tiongkok dan merupakan salah satu dari sedikit tempat di bumi yang masih memiliki jalan kultivasi. Kau terlihat seolah sudah menyentuh ambang pintu dunia seni bela diri Gunung Kunlun. Namun kenyataannya, itu baru saja permulaan. Gunung Kunlun hanyalah dimensi tingkat rendah. Sekalipun bakat dan kultivasimu luar biasa, tapi kalau kau ditempatkan di tempat asal klan darah roh, kau hanyalah makhluk yang sangat kecil dan tidak berarti. Bagi mereka yang berasal dari dimensi tingkat tinggi, kita ini sampah. Kita ini semut belaka. Di dimensi tingkat tinggi, seperti tempat asal klan darah roh, tingkat kekuatan terendah mereka setara dengan ranah alam kaisar dewa. Setelah itu ada ranah alam ilahi, ranah alam raja dewa, alam ranah Hun Yuan, alam ranah penyatuan, alam ranah penciptaan, dan lain sebagainya. Konon bahkan ada ranah misterius bernama ranah lubang bintang. Tapi aku tidak tahu pasti seberapa tinggi itu dibandingkan dengan alam ranah penyatuan. Yang aku tahu, pihak yang menguasai dimensi kita ini hanyalah salah satu dari banyak keluarga besar klan darah roh. Bahkan hanya sekte bawahan dari keluarga itu. 1000 tahun yang lalu, aku pernah berdiskusi panjang dengan salah satu murid luar dari sekte tersebut. Raja Iblis 100 pertempuran sangat memahami betapa kuatnya klan darah roh. Namun dia masih berani berkhianat. Dia berharap dengan membantu Gustav, dia bisa mendapatkan keuntungan, menembus ranah alam ilahi, dan bahkan mencapai ranah alam raja dewa. Bagaimanapun, dia bisa mencapai kekuatan saat ini bukanlah hal yang mudah. Percakapan ini belum selesai, namun para jenderal dewa di bawah sana sudah gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan dimensi tingkat menengah pun begitu jauh lebih kuat dibandingkan Gunung Kunlun atau dunia mereka sendiri. Apalagi dimensi tingkat tinggi. Di tempat pelatihan tubuh, jumlah makhluk dari suku iblis yang mencapai ranah alam Daiyuan masih bisa dihitung, tidak lebih dari 2000. Namun di dimensi tingkat menengah, bahkan di kota termiskin sekalipun, masyarakat biasa sudah memiliki kekuatan di ranah alam Daiyuan. Itulah perbedaan mendasarnya, bukan hanya beda 1 atau 2 ranah, tetapi perbedaan secara keseluruhan yang sangat jauh. Gustav juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Kini dia paham kenapa di dalam tempat rahasia milik klan darah roh,
6 orang itu berkata bahwa ranah alam Kaisar Dewa adalah yang paling rendah di antara mereka. Ternyata memang begitu kenyataannya. Di dimensi tingkat tinggi, titik awal mereka jauh lebih tinggi dibanding para kultivator Gunung Kunlun. Bagi orang-orang Gunung Kunlun, ranah alam Kaisar Dewa adalah puncak seumur hidup. Tapi bagi klan darah roh, itu adalah titik awal sejak lahir. Tidak heran para kepala sekte dan tetua dari banyak sekte tidak berani memberontak. Lalu kenapa? Gustav memiliki makam reinkarnasi. Dia memiliki potensi tanpa batas. Dalam beberapa tahun, dia pasti bisa menembus ranah alam penyatuan dan secara resmi melawan klan darah roh. Dia akan mulai dari sekte bawahan, salah satu keluarga besar klan darah roh yang menguasai Gunung Kunlun dan menghancurkan mereka sepenuhnya, sampai seluruh klan darah roh benar-benar musnah. Raja Iblis 100 Pertempuran memang pantas disebut sebagai iblis tua sekelas fosil hidup. Berbicara dengannya sangat bermanfaat. Setidaknya pengetahuan yang dia sampaikan ini belum diketahui oleh siapapun di Gunung Kunlun saat ini. Dengan mengetahui semua ini, maka menghadapi klan darah roh di masa depan akan menjadi jauh lebih mudah. Gustav bertanya, Raja Iblis 100 Pertempuran, apakah sekte yang berada di bawah naungan klan darah roh merupakan kekuatan yang bertanggung jawab mengendalikan Gunung Kunlun tempatku berada? Gustav tidak bisa mendapatkan informasi ini dari Han Yun, karena Han Yun tidak ikut bertempur pada saat itu, dan ketika dia baru saja kembali, dia langsung ditangkap oleh klan darah roh. Jadi mana mungkin dia mengetahui hal-hal sedetil ini. Adapun Xiu Qiye dan yang lainnya, kesadaran mereka masih belum stabil dan ingatan mereka pun terputus-putus. Jadi sulit untuk ditanya lebih jauh. Memaksa mereka untuk mengingat bisa merusak kesadaran mereka. Gustav bertanya lagi, apa nama sekte itu? Dan siapa sebenarnya 7 orang muda yang datang setiap 100 tahun sekali itu? Aku pernah mendengar kalau di dalam klan darah roh ada seorang tokoh yang sangat kuat dan kejam, yang tidak mengizinkan sedikit pun tanda pemberontakan di bawah kekuasaannya. Tokoh itu adalah orang yang pernah disebut-sebut oleh Xiu Qiye dan para guru lainnya kepada Gustav. Gustav sangat ingin tahu seberapa kuat sebenarnya tokoh itu, karena hanya dengan memahaminya barulah dia bisa menyelamatkan tubuh asli Xiu Qiye, Mo Ning-er, dan para guru lainnya. Raja Iblis 100 Pertempuran berkata, apakah yang kau maksud adalah tokoh kuat yang memimpin perang terhadap Gunung Kunlun di masa lalu? Tokoh itu bukan berasal dari sekte yang menjaga dimensi bawah, tapi dari salah satu keluarga besar klan darah roh. Kudengar kekuatannya berada di puncak ranah alam penciptaan. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, dulu memang dia yang menyerang Gunung Kunlun terlebih dahulu dan menghancurkan Gunung Kunlun yang semula termasuk dimensi tingkat menengah sehingga menjadi dimensi tingkat rendah. Namanya, seingatku, mengandung 2 karakter, yaitu Xiu Mo, yang artinya darah dan iblis. Kalau menyangkut perang kuno, aku pernah bertanya kepada murid dari sekte klan darah roh, dan dia hanya menyebut tokoh itu sebagai Tuan Xiu Mo. Gustav bergumam, aku mengerti. Dia sadar bahwa untuk menyelamatkan para gurunya masih akan menjadi perjalanan yang panjang. Setidaknya sebelum mencapai ranah alam penyatuan, dia belum mampu menyelamatkan mereka. Namun seiring kekuatannya yang terus berkembang, rahasia klan darah roh pun perlahan-lahan semakin terbuka di hadapannya. Gustav masih belum tahu apa-apa tentang ranah alam penciptaan dan ranah alam bintang. Apakah itu lanjutan dari ranah alam penyatuan atau berada jauh di atasnya? Semua itu mungkin hanya akan terungkap ketika di masa depan dia berhasil membunuh para ahli yang kembali menyerang Gunung Kunlun. Raja Iblis 100 Pertempuran berkata,
mengenai 7 orang yang datang 100 tahun lalu. Mereka berasal dari sekte pedang darah, salah satu sekte tingkat rendah dari klan darah roh. Mereka hanyalah murid luar terendah. Kalau tidak ada kejutan, 1 tahun lagi, kemungkinan besar yang akan datang ke Gunung Kunlun adalah mereka lagi.